Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kitab tauhid kita sampai kita di halaman 137 bab yang ke-40. Qala Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala, bab yang menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat nomor 83, ya'rifuna, mereka mengetahui. Siapa yang dimaksud di sini mereka? Yakni ya'rifu haula'il musyrikun, orang-orang musyrik. Mereka tahu nikmatallahi, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada mereka. Kata para ulama dalam kitab tafsirnya, mereka tahu nikmatallahi alaikum, nikmat yang Allah beri alaihim, yang diberikan oleh Allah kepada mereka, yaitu biirsali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihim, dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Jadi nikmat jangan kita salah fahami hanya berupa duit. Mohon maaf ini. Kalau nikmat kita fahami hanya duit, kita memperkecil skop pembahasan nikmat. Makna nikmat bukan hanya uang atau harta. Terkadang harta bisa menjadi petaka. Rumah tangga awalnya bahagia ketika misalnya penghasilan suaminya pas-pasan. Begitu suaminya penghasilnya besar, jadi berantakan. Ini tidak sedikit. Tidak sedikit contohnya. Akhirnya suaminya jajan, bahasa lain ini ya. Akhirnya suaminya cari wanita lain, dan seterusnya sampai dia menelantarkan istrinya. Ini kadang harta bisa menjadi apa? Petaka, menyiksa orang yang memilikinya. Dan seperti itu kebanyakannya jemaah sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah kita hendaknya memahami bahwasanya yang namanya nikmat tidak mesti berupa apa? Uang. Terkadang ilmu itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu nikmat. Seorang punya ilmu, sebenarnya dia mendapatkan sebesar-besar nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu akan mendatangkan banyak kebaikan bagi orang yang memilikinya. Dan saya tidak bosan-bosan menyampaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin." Barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan banyak kebaikan, Allah akan jadikan dia faqih, faham tentang urusan agamanya. Sehingga orang yang alim, yang berilmu itu tandanya orang yang dikehendaki mendapatkan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengingatkan bahwa orang-orang musyrikun itu tahu nikmat Allah yang diberikan kepada mereka berupa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka.
Ini nikmat yang besar sekali. Jadi diutusnya Rasulullah itu nikmat yang sangat besar sekali. Tetapi anehnya mereka disebutkan oleh Allah Ta'ala di sini, tsumma yunkirunaha. Kemudian mereka justru mengingkari nikmat Allah ini. Bagaimana mereka mengingkari? Maknanya adalah tsumma yajhaduna nubuwatah. Mereka mendustakan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini namanya ingkar nikmat. Sama dengan orang ya diberi Allah rezeki berupa penghasilan harta, tidak pernah bersyukur dengan lisannya. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang mau pulang dan sudah dapat tiket dan settlement, ini kan dipulangkan gratis sampean sama Syarika. Ucapkan alhamdulillah. Harusnya begitu dapat nikmat itu sujud syukur. Ini nanti setelah saya ngaji sujud syukur, yang belum sujud syukur, sujud syukur. Nggak perlu menghadap kiblat, langsung sujud begitu saja. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segera bisa ketemu keluarga yang sudah berkeluarga, bertemu anak yang sudah punya putra, bertemu orang tua yang masih bujangan, yang masih jomblo, dan segera nikah insyaallah taala. Siapa yang masih jomblo mau pulang? Nah, jomblo ya, saya doakan ya segera nikah aja, segera nikah. Jangan ditunda-tunda. Nanti kalau terjadi perang dunia ketiga sama enggak bisa nikah kayak Suriah sekarang, mau nikah sulit, Pak. Iya. Segera menikah. Tapi kalau cari istri jangan seperti beli barang 5.003 ya. Yang diobral di luar itu kena debu, dipegang-pegang orang dan seterusnya. Baiknya datanglah ke pesantren, datanglah kepada guru-guru agama kita, para ustadz, para kiai kita, minta petunjuk untuk dicarikan jodoh yang salihah, yang membantu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri yang salihah itu membuat kita bahagia, tentram. Istri yang tidak salihah sekalipun cantik akan membuat kita sengsara hidup kita. Iya, tidak sedikit pemuda-pemuda yang hanya mengandalkan pilihannya kepada kecantikan semata belaka, ternyata hidupnya menjadi sengsara. Sengsara dunia dan sengsara apa? Akhirat. Tetapi orang yang dicari adalah kecantikan batinnya, kesalehan dirinya, maka akan bahagia dunia dan akhirat. Betul, bahagia. Kemudian kita lanjutkan. Jadi mereka justru mendustakan kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Ini yang dimaksud mengingkari nikmatnya Allah. Wa aktsaruhumul kafirun, dan mayoritas kebanyakan mereka adalah orang-orang yang ingkar. Kemudian beliau menyebutkan di sini, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, qala Mujahidun, berkata Al-Imam Mujahid. Imam Mujahid ini adalah salah seorang ulama besar kaum muslimin yang beliau ini dikenal di antara para ulama kita sebagai salah seorang dari ahli tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, dan beliau mengambil ilmu dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kalau ingin tahu namanya, Mujahid adalah huwa syekhut tafsir, syekhnya, gurunya para ulama ahli tafsir. Beliau syekh yang mengajar tafsir. Al-Imamur Rabbani, seorang imam pemimpin agama yang mendidik umat di atas tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Mujahid ibnu Jabrin Al-Makki, beliau adalah Mujahid putranya Jabr Al-Makki, Maula Bani Makhzum, yang beliau adalah maulanya Bani Makhzum. Jadi dimerdekakan oleh Bani Makhzum. Beliau tinggal di Makkah, Mujahid ini. Jadi subhanallah, Mujahid ini ulama yang luar biasa. Sampai-sampai dikatakan oleh ulama yang lainnya, qala al-Fadl ibnu Maimun, berkata al-Imam Fadl bin Maimun, sami'tu Mujahidan yaqul. Ini kenalan dengan Imam Mujahid, seorang tabi'in yang berguru dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan beliau adalah murid terkenalnya, jadi murid seniornya dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas. Kalau Abdullah ibnu Umar, murid seniornya diantaranya adalah Nafi' Maula ibnu Umar. Itu murid seniornya siapa? Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi mereka para ulama itu punya guru dan punya murid, ya.
Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhum, gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gurunya juga sahabat-sahabat kibar yang lainnya, sahabat-sahabat besar seperti bapaknya. Abdullah ibnu Umar sering mengambil hadis-hadis dari sahabat-sahabat besar yang sudah sepuh-sepuh, seperti ayahandanya Umar. Sering beliau meriwayatkan hadis dari siapa? Umar, ayahandanya sendiri. Dan ini banyak di Indonesia pun begitu. Banyak ustadz-ustadz itu dulunya belajar dengan ayahnya yang juga ustadz atau kiai. Begitu. Ini namanya apa? Mengambil ilmu, ya. Terus estafet. Ahlussunnah itu dikenal mereka mengambil ilmu langsung dari gurunya, bukan belajar dari buku saja. Apalagi orang sekarang belajar dari Mbah Google. Nah, ini banyak salahnya nanti, ngawur, berfatwa tanpa dasar ilmu. Tetapi harusnya seorang belajar dengan guru, yang guru itu belajar dengan guru, nanti sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ya, Mujahid ini disebutkan oleh Al-Fadl ibnu Maimun, sami'tu Mujahidan yaqul, aku pernah mendengar Imam Mujahid berkata, aradtul mushafa ala ibni Abbasin thalatha marratin, aku pernah membaca Al-Quran kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma 3 kali khatam dengan hafalan. Perhatikan ini. Kalau disebut aradha itu adalah qara'a ala dhahri qalbihi, membaca dengan hafalannya, bukan melihat apa tulisan. Jadi 3 kali setor hafalan sampai khatam kepada siapa? Gurunya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Akifuhu 'inda kulli ayatin, aku senantiasa berhenti di mushaf itu tiap-tiap kali membaca satu ayat. Jadi satu ayat berhenti tanya apa tafsirnya, sehingga beliau tahu tafsiran dari seluruh ayat Al-Quran yang jumlahnya 6.236 ayat. Tahu beliau, semuanya diketahui oleh beliau karena beliau 3 kali khatam bersama sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa as'aluhu, dan aku bertanya kepada beliau Ibnu Abbas guruku, fima nazalat, ayat itu turun berkaitan tentang apa? Jadi ayat itu kan turun kaitannya tentang apa? Sebab turunnya apa? Ditanyakan oleh beliau. Wa kaifa nazalat, bagaimana ayat itu turunnya? Bagaimana turunnya? Berkaitan tentang apa? Wa kaifa maknaha, bagaimana maknanya? Tafsirannya bagaimana? Tufiya sanata thnataini wa mi'atin, Mujahid meninggal tahun 102 Hijriah. Masih abad berapa? Awal abad kedua. Jadi 100 berapa? 102 Hijriah. Udah lama, sekarang sudah berapa? 1437 Hijriah. Jadi sudah lama sekali. 1000 berapa? Berarti 1335 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Beliau ini walahu 83 sanatan rahimahullah. Ketika meninggal beliau memiliki umur berusia 83 tahun rahimahullahu taala. Kenapa saya bacakan, kadang-kadang saya bacakan sirah sejarahnya ulama supaya kita cinta dengan para ulama kita. Tak kenal maka tak sayang. Orang yang tidak kenal tidak akan dia tidak akan menyayangi, tidak akan mencintai. Maka kenapa sekarang ini tidak sedikit kaum muslimin yang membenci ulamanya? Karena tidak kenal. Kalau kenal dengan ulamanya akan cinta kepada ulamanya, kemudian mau berguru kepada ulamanya. Kita lanjutkan jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Apa yang dikatakan oleh sahabat Mujahid? Ma maknahu, yang maknanya demikian. Huwa qaulur rajuli, ini adalah ucapan seorang laki-laki. Hadza mali, ini hartaku. Ini adalah hartaku. Waristuhu an abai, yang aku warisi harta itu dari bapak-bapakku. Maksudnya ayat itu maknanya adalah seperti ada orang mengatakan begini, ini kan hartaku, yang harta ini aku warisi, aku mendapatkannya sebagai warisan dari siapa? Nenek moyangku. Ini adalah orang yang mengingkari nikmatnya Allah. Harusnya bagaimana? Dia mengatakan, alhamdulillah saya dapat nikmat dari Allah, yaitu alhamdulillah tadi ada pembagian warisan dari orang tua saya. Jadi alhamdulillahnya dulu, pengakuan itu sebagai nikmat dari Allah dulu. Seperti ini.
Jangan sudah turun settlementnya, jangan begitu. Alhamdulillah Allah memberi rezeki kepada kita. Allah melalui syarikah ini, company ini memberi rezeki kepada saya. Alhamdulillah. Iya. Ini nikmat yang luar biasa sekali. Harusnya kita sandarkan nikmat itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kepada syarikah, betapa banyak saudara-saudara kita sudah pulang ke Indonesia belum dapat apa-apa, ya enggak? Tiketnya belum diganti, settlementnya belum diberikan. Maka ini nikmat dari Allah, bukan? Dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh berharap kepada Allah, tidak boleh ngiri kepada manusia. Manusia hanya berusaha dan berdoa, tetapi yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini hikmahnya ikut ngaji, akhirnya tentrem hati kita, alhamdulillah. Tentrem sekali hati kita, tentrem ya. Tapi kalau kita nggak pernah ikut ngaji, hatinya senantiasa gelisah, hatinya senantiasa susah, sedih dan seterusnya. Kita lanjutkan ya. Waqala, dan berkata Aun bin Abdillahi, Imam Aun putranya Abdullah, yaquluna, mereka berkata, laula fulanun lam yakun kada. Kalau bukan, seandainya bukan karena fulan, seandainya, lawi artinya seandainya. Seandainya bukan karena fulan, lam yakun kada, perkaranya tidak seperti ini. Ini enggak boleh kita mengatakan laula fulan. Kenapa? Karena semuanya adalah berdasarkan takdirnya Allah, bukan karena fulan, bukan karena si A, si B, bukan. Semuanya adalah karena takdirnya Allah Subhanahu. Wa qala Ibnu Qutaibah, berkata Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala, yaquluna, mereka mengatakan, maksudnya orang-orang musyrikun. Ini yang dikatakan mereka itu berarti yang disebut dalam ayat tadi, orang-orang musyrik, bukan orang-orang beriman. Mereka mengatakan hadza bisyafaati alihatina. Ini berkat bantuan dari sesembahan kita. Ini berkat bantuan dari sembahan kita. Jadi mereka kalau dapat sesuatu, bukan mengatakan ini pertolongan Allah, tapi ini adalah bantuan dari sesembahan kita, patung-patung berhala itu. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah jelas-jelas kemusyrikan yang nyata. Bagaimana mereka mengingkari nikmat yang dari Allah, dikatakan nikmat ini adalah bantuan dari sembahan yang kita sembah. Kalau kita nggak nyembah patung-patung itu nggak dapat apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Dan ini tidak sedikit. Saya ini, toko saya laris sejak saya ke Gunung Kawi. Ini nggak sedikit orang mengatakan demikian. Jadi aneh orang ini ya, aneh. Jadi toko saya laris ke Gunung Kawi. Sampean nggak usah jauh-jauh. Sampean kan sering umroh ya. Tanya aja di Mekah sana. Bakalah, matam, kemudian kafetaria. Pernah ke Gunung Kawi apa enggak? Lari semuanya. Lari semuanya. Bahkan hotel-hotel itu kalau musim haji yang jelek sendiri, payu laku di Mekah Madinah itu. Sampai jauh harus ditempuh dengan Sabco, bis apa. Kadang-kadang airnya enggak ngucur, itu tetap laku. Mereka nggak usah promosi. Kenapa? Karena mereka yakin diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat aja di Indonesia ya. Itu beberapa pesantren itu, bapak-bapak kiai kita kadang-kadang punya toko di pesantren itu, buka toko, buka warung itu. Nggak usah ke Gunung Kawi, nggak ada kiai ke Gunung Kawi, nggak ada ustadz ke Gunung Kawi ya toh. Mereka hanya berdoa di masjid, berdoa di rumah ketika sholat tahajud, warungnya laris. Nggak usah gunung-gunung kawian ya. Nggak usah pakai penglarisan. Penglarisnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak ibadah dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abul Abbas, berkata Al-Imam Abul Abbas. Al-Imam Abul Abbas ini nama beliau bisa dicatat adalah Syekhul Islam Ahmad Ibnu Abdul Halim, Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibni Abdissalam Ibni Taimiyah Al-Imamul Jalilu rahimahullahu ta'ala. Jadi Abul Abbas ini maksudnya adalah Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Taimiyah, biasanya dikenal juga dengan Al-Harrani An-Numairi rahimahullahu ta'ala. Yang saya sering sampaikan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sering dijelek-jelekan namanya. Mungkin karena nggak kenal, makanya tak kenal maka tak sayang. Saya kenalkan sedikit. Beliau ini adalah ulama besar mazhab Hambali yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Beliau rahimahullah ta'ala. Jadi beliau adalah ulama besar dari mazhab Hambali. Tapi sayangnya banyak orang yang menjelek-jelekan beliau karena tidak kenal. Padahal beliau ini adalah ulama yang
hormati di zamannya, dan beliau banyak mendapatkan pujian dari ulama-ulama yang lainnya. Bahkan tidak ada ulama Ahlussunnah yang tidak kenal beliau. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Katsir ini seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i berguru kepada beliau, mengambil ilmu dari beliau. Karena beliau ini apabila bicara tafsir seakan-akan beliau ahli tafsir. Kalau beliau bicara fikih seakan-akan beliau ahli fikih. Kalau beliau bicara hadis seakan-akan beliau ahlul hadis. Kalau beliau bicara bahasa Arab seakan-akan beliau ahli bahasa Arab. Jadi ulama yang sangat mumpuni. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak kenal dengan beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai ulama-ulama kita. Jadi semua ulama Ahlussunnah itu ulama kita. Apakah dari mazhab Hanafi, apakah dari mazhab Maliki, apakah dari mazhab Syafi'i, apakah dari mazhab Hambali, semuanya adalah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama kita yang wajib kita hormati, wajib kita doakan dan kita cintai. Karena siapa yang tidak mencintai ulamanya, dikhawatirkan dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau kita tidak mencintai ulama, kita akan terhalang dari mendapatkan ilmu yang menjadi warisan para nabi. Beliau mengatakan, ba'da hadithi Zaid bin Khalidin, ba'da hadithi Zaid bin Khalidin. Setelah hadisnya Zaid bin Khalid, alladzi fihi, di mana disebutkan di dalamnya annallaha ta'ala qala, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman. Hadis apa ini namanya? Hadis Qudsi, hadis yang isinya firman Allah Ta'ala, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di waktu pagi hari ada di antara hamba-hambaku itu beriman kepadaku dan kafir. Al-hadis, hadis Rasulullah SAW. Waqad taqaddama, dan hadis ini sudah berlalu pembahasannya. Wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah, dan yang seperti ini sangat banyak di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yadhummu subhanahu, Allah Subhanahu yadhummu, mencela. Allah mencela man yudhifu, siapa yang menyandarkan in'amahu, kenikmatan yang Allah berikan, ila ghairihi, disandarkan kepada selain Allah. Wa yusyriku bihi, dan mempersekutukan Allah. Dia sudah tahu nikmat itu bukan dari patung, bukan dari berhala, bukan dari manusia, dari Allah. Tapi dia seringnya yang diingat manusianya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu dari Allah. Walaupun itu warisan dari bapak kita, ibu kita, nenek kita dan seterusnya, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak, mohon maaf ya, bapaknya itu hartanya banyak. Dia berharap, mohon maaf, kalau bapaknya meninggal, dia dapat warisan. Ternyata di akhir hayatnya bapaknya, orang tuanya sakit, sampai hartanya ludes habis untuk mengobati bapaknya. Berarti gak dapat warisan tuh dia. Nah ini, sampai dia hutang bahkan untuk mengobati bapaknya yang ratusan juta. Ini tidak sedikit. Oleh sebab itulah kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, apalagi nikmat yang tidak terduga-duga, hendaknya kita semakin bersyukur ya kepada Allah Ta'ala. Dan inilah nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertakwa, akan diberi nikmat dari arah yang tidak pernah disangka dan duga sebelumnya. Allah berikan nikmat yang banyak sekali kepada kita sekalian ya. Qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, huwa kaqaulihim, ini seperti ucapan mereka, kanatir rihu thayyibatan, ini disebabkan anginnya bagus. Apa ini sebenarnya? Ucapan siapa yang begini seringnya? Oh, ini karena anginnya bagus ini. Ini biasanya orang-orang yang dia mengawinkan apa? Kormanya atau tanaman-tanaman yang harus dikawinkan dengan perantaraan apa? Angin dan seterusnya, kadang-kadang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi korma itu sebenarnya yang paling bagus bukan dengan angin. Karena yang paling bagus itu adalah dikawinkan kurma jantan dengan apa? Kurma betina, ya tuh. Bukan sekedar apa? Ini. Dan itu kadang-kadang dengan perantaraan apa? Angin. Jadi kadang-kadang dengan perantaraan angin. Tapi kita tidak boleh mengatakan demikian. Yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena anginnya bagus dan seterusnya. Wal malahu hadhiqan, karena ini nelayannya cerdik, makanya dia dapat ikan yang banyak. Tidak bisa, walaupun kapalnya bagus, peralatan modern, tapi kalau memang rezekinya nggak dapat, ya pulang kok kosong perahunya ya tak? Walaupun dia perahunya biasa, tapi kalau dia berdoa kencang kepada Allah, ya Allah 3 hari saya di lautan, kalau pulang nggak bawa apa-apa, anak istri saya makan apa, ya kan? Ini anak saya yang SMA mau ujian butuh biaya, ternyata diberikan yang gede-gede oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan banyak tunanya misalnya, kan mahal itu tuna ya tak? Apalagi ikan apa itu yang mahal lagi itu? Salmon ya. Ikan salmon itu lebih mahal lagi itu. Iya, sekilonya sudah mahal itu. Karena banyak gizinya, proteinnya tinggi ya.
Wa nahwi dzalika, dan seperti itu, mimma huwa jarin ala alsinati katsirin. Yang seperti itu, mimma huwa, dari perkara-perkara yang dia itu jarin, banyak berjalan, banyak terjadi, ya ta, ala alsinati katsirin, yang diucapkan oleh lisan-lisannya kebanyakan manusia. Banyak manusia itu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyandarkan nikmat itu bukan kepada Allah tapi kepada apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Jadi tidak boleh. Oh, ini karena apa, hujannya banyak makanya bagus padi kita. Tidak boleh sebenarnya itu. Alhamdulillah padi kita bagus, diberi oleh Allah bagus. Ini mungkin ya karena Allah memberi hujan yang banyak. Itu baru bagus. Ini akidah tauhid yang bagus. Karena apa? Kadang hujan banyak padinya rusak, ya kan? Betul enggak? Ini enggak mesti. Hujan itu kemudian padinya bagus. Apalagi kalau seorang nanam yang dia tidak butuh hujan banyak, lombok dihujani banyak, ya, hancur jadi petek semuanya, romboknya busuk, ya toh. Ini makanya semuanya itu Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah. Semuanya Allah. Sampai di sini jemaah sekalian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.